Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mansur wa ala alihi wa sahbihil masyhur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanal munaffis an kulli madayun, subhana man ta'azzaza bil qudrati wal baqa'i wal fana, wala haula wala quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadits, khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluh wa syarrun nas man tola umruhu wa sa'a amaluh. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Fadilatul kiram, yang terhormat para alim ulama, para asatis dan tuan-tuan guru. Fadilatul kiram, yang terhormat tokoh masyarakat dan juga para ayah bunda, orang-orang tua yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Kemudian aparat pemerintah di lingkungan kita, wabil khusus kepada Bapak Ketua dan segenap jajaran pengurus Masjid Masjitah. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang mulia, semoga dirahmati, diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pagi subuh ini kita bisa bermuajahah dalam rangka majelis kajian ilmu. Mudah-mudahan pagi ini Allah kumpulkan kita di masjid menjadi asbab nanti di akhirat kembali Allah kumpulkan kita di dalam nikmat surganya. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa salawat yang kita baca mudah-mudahan menjadi wasilah antara kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita sudah ada di tahun yang baru, yaitu 1445 Hijriah. Kaifiat tentang menyambut tahun baru dan amalan-amalan serta sikap ketika menghadapi tahun yang baru tentu sudah banyak dibahas oleh para mubalik dan juga para asatis dalam momentum Tarhib Muharram di awal-awal tahun kemarin. Namun tentu yang menjadi catatan bagi kita, yang pertama, masuknya tahun baru pertanda bahwa umur kita bertambah, namun jatah usia kita berkurang. Kalau waktu sudah bertukar, kalau tahun sudah berganti dari yang lama kepada yang baru, itu pertanda angka umur kita bertambah, tapi jatah hidup kita berkurang. Cepat atau lambat, jatah umur itu akan tuntas dengan datangnya kudrat dan iradat Allah yang namanya maut ataupun ajal. Apalagi satu persatu kita ini sudah dikasih tanda dan kode oleh Allah.
Di dalam Al-Quran surah Yasin Allah berfirman, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Kalaulah manusia itu sudah ditambah umurnya, maka kami kurangi nikmat dalam hidupnya satu persatu. Jadi kalau sudah bertukar parfumnya dari minyak wangi ke minyak angin, itu sudah kode dan tanda-tanda. Apalagi kadang-kadang kalau ikut majelis taklim pengajian, itu juga kode lah itu. Tapi harapan kita, mumpung ini di awal tahun, berharap kita kepada Allah, karena masih banyak salah dan dosa yang kita memohon ampunkan kepada Allah, dan juga masih ingin kita beribadah mengabdi kepada Allah. Mudah-mudahan panjanglah umur kita, Allah berkahi usia yang diberikan kepada kita, sehingga di sisa-sisa umur ini insya Allah kebaikanlah yang akan kita tambah sebagai bekal menuju kampung akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian di dalam Al-Quran Allah berfirman, faksisil qasasa la'allakum tatafakkarun. Baca, hayati dan pikirkanlah cerita yang ada di dalam Al-Quran agar menjadi orang yang berpikir. Jadi ada peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Muharram ini yang menjadi iktibar bagi kita. Peristiwa-peristiwa penting yang menjadi jalan berpikir bagi kita untuk mengambil hikmah. Muharram ini adalah satu di antara 4 bulan haram. Bulan haram itu Rajab, Zulqaidah, Zulhijjah, dan Muharram. Ada beberapa peristiwa penting yang terjadi di bulan Muharram ini yang jadi iktibar bagi kita. Pertama, peristiwa Padang Karbela. Peristiwa perang Padang Karbela ini adalah peristiwa naas yang menjadikan cucu Rasulullah terbunuh dalam perang tersebut. Padang Karbela ini saat ini masuk menjadi wilayah negara Irak. Dan kalau peristiwa Padang Karbela ini muncul setiap 10 Muharram, ini banyak tradisi dan juga upacara-upacara yang dilakukan oleh umat Islam, termasuk di Indonesia. Di Pariaman ada upacara Batabuy. Di Bengkulu sama juga, Tabot namanya. Sebenarnya apa yang terjadi dengan peristiwa Padang Karbela? Bapak Ibu rahimakumullah, dulu sesudah Rasulullah wafat, perselisihan pertama yang terjadi di kalangan umat Islam justru bukan soal fikih ibadah. Malah peristiwa perselisihan pertama sesudah Rasulullah wafat adalah soal politik. Saat itu kaum Ansor dan Muhajirin saling menunjuk pengganti Rasulullah sebagai pemimpin. Tentu kalau kenabian dan kerasulannya itu tidak bisa diganti, karena Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul terakhir yang diutus oleh Allah. Persoalannya adalah ketika Rasulullah wafat, sesudah Rasulullah meninggal dunia, yang menggantikan kepemimpinan Rasulullah di Madinah itu siapa?
Orang Ansor mengatakan kamilah yang lebih pantas. Yang menolong Rasul itu adalah kami. Yang membuat dakwah semakin tersebar luas berkah bantuan kami, kata orang Ansor. Lalu mereka pun menunjuk Sa'ad bin Ubadah sebagai Amirul Mukminin. Tapi orang-orang Muhajirin yang berasal dari Makkah Al-Mukarramah protes. Bukan Ansor yang paling pantas untuk menjadi pengganti kepemimpinan Rasul. Yang paling pantas itu kami, kelompok Muhajirin. Karena Nabi Muhammad itu mendapat wahyu di kota kami. Dia itu adalah Quraisy, lahir di kota kami. Maka sesudah perdebatan yang alot dan permusyawaraan yang alot, akhirnya terpilih atau diunjuklah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Kurang lebih 2 tahun memimpin. Sesudah itu estafet kepemimpinan dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Sesudah itu dilanjutkan oleh Khalifah Utsman ibnu Affan. Sesudah itu baru Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada saat pengangkatan Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, disinilah muncul embrio bibit perpecahan. Pada saat itu ada seorang gubernur namanya Muawiyah bin Abi Sufyan yang berkedudukan jadi gubernur di negeri Syam atau Syria atau Damsyik atau Damaskus, menolak mengakui Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Lalu kemudian timbullah perang Siffin, gerbongnya Ali bin Abi Thalib dan juga kelompoknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Timbul perang Siffin. Ketika hampir kalah Muawiyah dan pasukannya, diangkatnya Al-Quran di tengah-tengah peperangan. Apa dia bilang? Inna bainana wa bainakum haza. Di antara anda dan saya ada ini Al-Quran. Maka peperangan pun stop. Dulu sahabat-sahabat Rasul kalau sudah bicara Al-Quran, stop semua. Disepakatilah rekonsiliasi, gencatan senjata dan perdamaian. Ternyata itu cuma sifatnya insidental, sementara. Rupa-rupanya sesudah itu tetap dia tak mengakui Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Maka dalam catatan sejarah, Ali bin Abi Thalib ini pun kemudian dibunuh dengan cara ditusuk dari belakang waktu sholat subuh. Nama yang menusuknya Mulzam. Cuma karena khusuknya Ali bin Abi Thalib tidak terasa sama dia. Baru selesai sholat baru terasa tertancap ada pisau di belakang. Beda dengan kita. Kalau kita jangankan pisau, nyamuk lewat pun hinggap di tangan terasa kita waktu sholat. Karena apa? Tingkat kekhusukannya beda. Maka sesudah wafat Ali bin Abi Thalib, dibaiatlah anaknya Hasan bin Ali sebagai khalifah. Nasibnya pun tak jauh beda dengan Ali bin Abi Thalib. Kalau Ali bin Abi Thalib ditusuk dari belakang, Hasan bin Ali dimasukkan racun ke dalam makanannya. Tinggal satu lagi, cucunya Rasulullah, Husain bin Ali. Diangkatlah Husain bin Ali menjadi khalifah. Pada saat itu Muawiyah bin Abi Sufyan sudah turun takhta, dilanjutkan oleh anaknya Yazid bin Muawiyah.
Disinilah timbul perang Padang Karbela. Apa perintah Yazid kepada pasukannya? Hidup atau mati, bawa kepala Husain ke depan saya. Maka malang tak dapat diraih, untung tak dapat ditolak. Terbunuhlah Yazid bin Muawiyah pada saat itu, dan dipisah kepala dengan jasadnya, sehingga sampai hari ini kalau kita lihat ada dua kuburan yang diklaim sebagai kuburannya Husain bin Ali. Dibawalah kepalanya ke depan Yazid bin Muawiyah. Bahkan diseret-seret di padang pasir itu di depan Yazid bin Muawiyah. Bapak Ibu rahimakumullah, maka kalau kita dengar salah satu ungkapan atau kalimat yang dibaca ketika upacara Batabuy itu, Hoya Hucin. Hoya Hucin. Itu pelesetan dari bahasa Arab. Hoya maknanya haya, hiduplah Husain, hiduplah kembali Husain, hiduplah kembali Husain. Ya. Apa hikmah dari cerita perang Padang Karbela yang terjadi di bulan Muharram? Pertama, jangan terlalu bernafsu dan terobsesi ketika ingin mendapatkan kekuasaan. Kalau orang sudah bernafsu dan terobsesi betul ingin jadi penguasa, maka dia tak pandang dan tak akan melihat yang halal dan yang haram. Yazid bin Muawiyah itu di akhir hidupnya, di masa tuanya, sering menangis terseduh-seduh. Bahkan saking seringnya dia menangis sampai putih bola matanya. Orang bertanya, apakah karena kehilangan tahta engkau menangis? Apakah karena kehilangan harta engkau menangis? Jawab Yazid bin Muawiyah, tidak. Saya menangisi kebodohan dan keteledoran karena saya telah membunuh cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka betul kata Rasul, hubbur ri'asa ra'sun kullu khati'ah. Kalau terlalu cinta kepada kekuasaan, itulah yang membuka munculnya kejahatan-kejahatan yang lain. 2024 sebentar lagi tahun politik. Mana tahu ada di antara kita yang berajat ingin menjadi caleg atau ingin jadi kepala daerah, bagus. Tapi ingat, janganlah gara-gara nafsu dan juga syahwat yang berkuasa ingin betul-betul terobsesi lalu kemudian menghalalkan segala cara. Atau kalau hari ini sedang berkuasa, janganlah zolim kepada orang yang ada di bawah kekuasaan Anda. Kadang-kadang kepala daerah dia hanya terus berperan, ya. Wakil kepala daerah tak dikasihnya peran. Makanya kadang-kadang wakil kepala daerah ibarat ban serap aja. Ada pepatah Melayu mengatakan, raja zalim, raja disanggah, raja alim, raja disembah. Maksudnya apa? Ketika penguasa itu betul-betul amanah, nanti begitu dia turun takhta, dia akan dikenang dan diingat sepanjang masa. Tapi ketika berkuasa saja dia tidak mau untuk melakukan hal yang baik, yang dipintingkannya cuma kelompoknya, kawan separtainya, orang-orang yang ada dalam lingkungan keluarganya. Ingat, suatu waktu ketika turun takhta, maka tak dikenang dan juga tak diingat orang. Kekuasaan membuat orang bisa gelap mata. Satu. Hikmah kedua,
Kita balik sedikit cerita itu ke perang Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika disepakati rekonsiliasi, gencatan senjata, pasukan Ali bin Abi Thalib ada yang tidak setuju. Karena dikit lagi mau menang. Kenapa Ali bin Abi Thalib mau berdamai? Karena mereka kecewa dengan keputusan Ali, lalu mereka keluar dari kelompok Ali bin Abi Thalib. Muncullah dari kelompok ini aliran dalam Islam namanya Khawarij. Yang peduli dan juga sangat cinta dan fans berat terhadap Ali, inilah kemudian yang menjadi Syiah. Syiah ini pemahamannya ada yang ekstrim, ada yang moderat, tapi rata-rata ekstrim. Dalam lingkaran akidah, Syiah mengatakan bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman itu adalah kafir. Kenapa? Menurut mereka yang pantas menjadi khalifah sesudah Rasulullah wafat Ali bin Abi Thalib. Karena yang tiga ini menyerobot jabatan untuk Ali, makanya dikafirkan oleh kelompok Syiah. Di dalam konsep fikih, Syiah ini menghalalkan nikah mut'ah. Nikah mut'ah ini nikah yang pakai durasi atau nikah kontrak. Dalam tinjauan usul fiqh ini namanya nasihul mansuh. Dulu pernah dibolehkan Rasul, tapi sesudah itu dilarang oleh Rasul. Dibolehkan Rasul waktu itu para sahabat sedang dalam medan perang. Maka begitu selesai perang, tidak ada lagi perang, Fathu Makkah tuntas, dihapuskan Rasulullah lah nikah mut'ah atau nikah kontrak ini. Bapak Ibu, kata Rasul di akhir zaman nanti kita ini umat Islam dibagi terpecah belah kepada 77 golongan. Dan yang sahih, yang benar cuma satu, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidahnya Abu Mansur Al-Maturidi, Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, fikihnya berada dalam lingkaran salah satu mazhab yang empat, Maliki, Syafi'i, Hanafi ataupun Hambali. Mudah-mudahan kita berharap takun bertukar, akidah tak tertukar, takun berganti, mudah-mudahan iman juga tidak berganti. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini hikmah di balik cerita Padang Karbala. Tidak usahlah kita bicara 77 golongan, sedangkan aliran radikal dan aliran sesat serta sempalan di Indonesia ini banyak muncul. Yang ngaku malaikat di Indonesia ada. Ibu-ibu Lia Eden, nama ajarannya Salamullah. Iya. Alhamdulillah ditangkap polisi. Memang hebat polisi kita, jangankan Panji Gumilang, malaikat pun disikatnya. Iya. Mirip-mirip lah dengan kasus Panji Gumilang sekarang. Yang ngaku nabi di Indonesia udah banyak. Dulu di Klaten, Jawa Tengah, ada bapak-bapak namanya Tukimin, ngaku jadi nabi. Coba bayangkan macam mana sholawatnya kalau betul dia nabi itu. Ya kan? Kalau Muhammad pas tuh, sallallahu ala Muhammad pas. Kalau Tukimin kita buat agak aneh dan lain mengucapkannya. Sallallahu ala Tukimin. Sulit. Yang terakhir, yang didapatkan laporan, yang terakhir ada kasus rupanya yang ngaku nabi palsu di Rimbo Panjang.
Ada pondok pesantren, ya, rupanya pondok pesantrennya juga ilegal, tidak berizin. Jadi ada santri yang dinikahinya di bawah umur, pimpinannya ini umur 14 tahun dinikahinya. Ketahuan sama wali santri, dilaporkannya ke Polda. Anak saya ini dinikahi di bawah umur. Usut punya usut, ternyata dia juga mengaku sebagai nabi. Jadi tidak jauh-jauh kasus-kasus nabi palsu ini. Pantaslah orang tua kita dulu kita pergi kemana-mana, apa dia bilang? Di mana bumi dipijak, di mana langit dijunjung, jangan tukar akidah, jangan rusak iman, sembahlah Allah, taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akidah generasi penerusnya. Sampai-sampai namanya pun dibuat dari Asmaul Husna, dari ayat Quran. Untuk apa? Biar kokoh akidah. Kadang-kadang kita zaman sekarang ini orang tua buat nama anak kadang-kadang agak aneh-aneh. Ada yang pangkal nama suami dan pangkal nama istri digabungkan. Kalau cocok enggak apa-apa, takutnya suami namanya Leman, istri namanya Toiba. Pangkalnya disatukan, Letoy lah nama anaknya. Iya. Insya Allah berkaca kepada cerita Padang Karbela atau peristiwa Padang Karbela, mudah-mudahan makin kokoh dan juga makin kuatlah iman dan akidah kita. Berkuasa itu penting, tapi janganlah menjadi budak kekuasaan. Insya Allah pemimpin-pemimpin yang lahir nanti di tahun 2024 adalah putra-putri terbaik bangsa yang akan melahirkan kesejahteraan dan keadilan untuk kita masyarakat ini. Amin ya rabbal alamin. Ada yang bertanya, Ustadz, berarti Pariaman itu basisnya Syiah katanya. Kan ada upacara Batawi, biasanya itu dipraktekkan orang Syiah katanya. Berarti orang Pariaman Syiah dong katanya. Bapak Ibu, dengan membuat praktek upacara Batawi bukan berarti orang Pariaman itu Syiah. Karena memang jalur masuknya Islam ke Nusantara dari berbagai shelter. Ada dari Hadramaut, Yaman, ada dari Guzarat, macam-macam. Tentu mazhab yang ada pun macam-macam. Kalau ditanya, abad keberapakah Islam masuk ke Nusantara? Abad ke-7 Masehi, abad pertama Hijriah. Mana bukti sejarahnya? Ayo kita pergi ke Barus di Tapanuli Tengah dekat Sibolga. Ada di sana kuburan tabi'in, bahkan masih diklaim sebagai kuburan sahabat Rasulullah. Jadi dulu Rasulullah mengutus Mu'az bin Jabal menjadi gubernur ke Yaman. Mu'az bin Jabal punya anak namanya Abdullah bin Mu'az. Abdullah bin Mu'az ini punya anak, itulah yang disuruh untuk berdagang mencari kapur barus ke pesisir pantai barat Sumatera, lalu kemudian sambil mendakwahkan ajaran Islam. Jadi bukan hanya abad kesekian Masehi, abad 7 Masehi, abad pertama Hijriah. Nisannya saja tahun 41 Hijriah wafatnya. Mudah-mudahan nanti kalau ada pemilih gathering wisata religi, insya Allah, mana tahu Bapak Ibu ada keinginan wisata religi, berangkatlah ziarah ke pusarannya tabi'in atau sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agak sekitar 16 jam lah dari sini, kurang lebih.
Cuma memang rutenya agak naik, dia pakai tangga dia di atas. Inilah peristiwa pertama, peristiwa mengenang padang Karbala. Insya Allah ya, dengan membaca peristiwa padang Karbala membuat tidak luntur keimanan kita di saat berkuasa. Tidak luntur akidah kita di saat jadi pemimpin. Maka kalau tetap dalam koridor di saat dia memimpin dan sebelum memimpin, iman dan akidahnya tetap kokoh, insya Allah kekuasaan yang dimilikinya akan jadi pintu untuk dimasukkan Allah dia ke dalam surga nantinya. Salah satu golongan yang mendapat naungan di akhirat, di mana pada saat itu tidak ada naungan selain naungan Allah, yauma la zillah illa zillu, salah satunya adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil, yang tidak mau diperbudak oleh kekuasaan tapi tetap amanah dalam menjalankan kepercayaan yang diberikan kepadanya, insya Allah. Satu. Peristiwa kedua, ada satu padang di dekat kota Mekah yang menjadi tempat berkumpul wukuf jamaah haji. Namanya padang Arafah. Agak naik sedikit ke atas, bukitnya tak terlalu tinggi, namanya Jabal Rahmah. Di tempat ini pernah terjadi sebuah peristiwa yang sangat penting. Peristiwa ini adalah cikal bakal menjadi titik awal munculnya penerus umat manusia di muka bumi ini. Karena peristiwa ini adalah pertemuan Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa sesudah dipisahkan bertahun-tahun lamanya. Setelah terusir dari surga, Nabi Adam diturunkan di tanah India. Lalu kemudian Siti Hawa diturunkan di tanah Arab, di tempat yang hari ini disebut Jeddah. Jeddah ini bahasa Arab artinya nenek. Kenapa disebut nenek? Karena konon di tanah itulah Siti Hawa diturunkan Allah ke bumi ini. Yang belum pernah haji, insya Allah dibukakan Allah kesempatan untuk menjadi duyufur rahman, bisa berumrah dan bisa berhaji. Amalannya biar cepat berangkat ada. Banyak-banyak baca surat Al-Waqiah, surat Ar-Rahman, surat Al-Hajji. Kalau 3 surat ini sudah dibaca, belum juga berangkat, nanti pulang dari masjid cari surat tanah, surat rumah, surat mobil. Gadekan, insya Allah pasti cepat berangkat. Jangan lupa ajak saya. Ya. Sesudah sekian tahun berpisah antara Adam dan Hawa, tepat di padang Arafah. Arafah itu apa? Pertemuan, perkenalan. Ya. Jabal Rahmah. Rahmah itu apa? Kasih sayang. Maka bertemu dua hamba Allah ini, lalu bersyukur kepada Allah, seraya juga berdoa. Doanya ada dalam Al-Quran dan pasti kita hafal. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Allah, kami telah menzolimi diri kami. Jika engkau tidak mengampuni kami, kami adalah orang-orang yang merugi. Apa hikmahnya ini? Pertemuan Adam dan Hawa yang kembali dijumpakan Allah pas di bulan Muharram ini. Hikmah yang pertama, kalau Nabi Adam saja berdoa agar salahnya diampunkan Allah, maka kita yang bukan Nabi lebih pantas banyak bermohon ampun kepada Allah.
Kalau Nabi Adam saja dia selalu meminta ampun kepada Allah, Nabi Adam pun dia memohon ampun kepada Allah, maka kitalah hamba yang lebih pantas memohon ampun kepada Allah. Karena banyaknya dosa, banyaknya salah, dan banyaknya maksiat yang pernah kita lakukan. Makanya di awal tahun dulu kita dianjurkan untuk banyak membaca istighfar. Di awal tahun Hijriah kemarin kita juga dianjurkan untuk banyak membaca doa yang isinya memohon ampun kepada Allah. Salah satunya adalah doa sesudah selesai sholat tahajud. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, sampai selesai. Kenapa? Karena memang salah satu keutamaan bulan haram termasuk bulan Muharram ini adalah diberikan Allah ampunan atas salah dan dosa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Kata Abu Nawas, dzunubana mithlu a'dadir rimal. Dosa kami ya Allah bagai amparan pasir di pinggir pantai, tidak bisa dihitung saking banyaknya. Ada yang sengaja, ada yang tak disengaja. Kadang-kadang karena pergi ke pestanya lalu timbul dosa. Namanya orang pesta, yang datang ramai, bentuknya pun macam-macam. Ditengoknya lah datang sepasang suami istri. Istri cantik, tinggi, langsing, putih, tapi suaminya pendek, semeter kotor, bibir tebal, hitam pula. Disikutnya kawannya, "De ibu ya wak mencari ibu tu," katanya. Dosa. Kadang-kadang gara-gara arisannya berdosa. Waktu di rumah yang punya arisan makan, habis makan pulang, 3 langkah dari yang punya rumah, disikutnya pinggang kawannya. Apa dia bilang? Baras ayam tadi lagi kareknya katanya. Padahal waktu makan habis di 2 potong ayam tuh. Jadi andailah dikumpulkan dedaunan, dijadikan sebagai kertas, lalu dikumpulkan ranting dijadikan sebagai pena, dan dijadikan pula air laut sebagai tinta, ditulis dosa-dosa kita, kurang air laut, tidak cukup ranting, habis itu dedaunan, masih banyak dosa-dosa kita yang belum tertulis. Maka kita ambil berkah dengan dibukanya pintu ampunan Allah kepada Nabi Adam. Mudah-mudahan begitu pula Allah buka pintu keampunannya untuk kita. Wabil usus di bulan Muharram ini, insya Allah dosa, salah dan maksiat kita pun telah dihapuskan oleh Allah, dan hati kita menjadi bersih sehingga kita semua menjalani tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian peristiwa ketiga yang terjadi di bulan Muharram ini adalah kisah seorang nabi yang berdakwah selama 950 tahun, tapi umat yang ikut terhadap ajarannya tidak banyak. Malah umat itu menantang, kalau memang Tuhanmu itu ada, turunkan azab itu. Nabi siapa itu? Nabi Nuh. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau memang itu keinginan umatmu, siapkan sajalah bahtera di atas bukit. Akan saya luluh lantakkan umatmu itu dengan banjir besar. Konon katanya saking besarnya banjir pada zaman Nabi Nuh itu, disinilah yang membuat daratan Asia dan Eropa terpisah.
Disiapkan Nabi Nuh lah bahtera di atas bukit. Waktu kapal ini dibuat, diejek pula dia oleh kaumnya. Ba'ala kawanawak ko, lasin tiang nampak ko, babuek kapal di atas bukit katanya. Ya kan? Bahkan umatnya Nabi Nuh itu pun menaruh buang air besarnya di atas kapal itu. Ada orang mau buang air besar, ditaruhnya di atas kapal Nabi Nuh, ditaruhnya di atas kapal Nabi Nuh. Suatu hari ada seorang kakek-kakek yang penyakit kudis, kurap. Dia pun mau kodo ajat buang air besar. Naik dia ke atas kapalnya Nabi Nuh, tiba-tiba kepleset dan terjerambab kepada kubangan kotoran manusia. Ajaib, penyakit kulitnya sembuh. Ya kan? Jadi turun dia ke bawah. Kalau lai sembuh penyakit kulit, apailah naik ke hati bahtera Nuh tu. Aba buek lak leburkan kotoran tu ke badan. Sembuh macam ikokuah katanya. Rame-rame orang penyakit kulit datang di atas kapal itu. Sampai bersih, dikikis oleh orang yang penyakit kulit sehingga bersih kembali kapal Nabi Nuh. Bahtera udah siap, kapal udah siap. Lalu Nabi Nuh menyuruh umatnya yang beriman untuk masuk ke dalam kapal dan juga sebagian hewan dan tumbuhan. Datanglah janji Allah itu, azab yang sangat dahsyat. Lulu lantaklah umat Nabi Nuh dengan banjir besar, tsunami yang sangat dahsyat. Di kejauhan sana nampak sesosok anak muda yang sedang berlari menghindari terjangan air. Nama anak muda itu adalah Kan'an yang merupakan anak dari Nabi Nuh. Apa kata Nabi Nuh? Ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Hei anakku, naiklah ke atas bahtera, ikut orang-orang yang ingkar. Apa jawabnya? Saya panjat pohon yang tinggi, saya daki bukit yang tinggi, saya tidak akan tenggelam. Dia lupa bahwa hari itu berlaku kudrat dan iroda oleh Allah Subhanahu. Apa hikmahnya bagi kita? Pertama, sekalipun ayahnya Nabi, belum tentu anaknya akan beriman kepada Allah. Sebab hidayah itulah kehendak Allah kepada orang yang ia inginkan. Kenapa Kan'an tidak mau beriman? Ibunya pun atau istrinya Nabi Nuh juga tidak mau beriman kepada Allah. Jadi kalau suami saja yang soleh, istri tidak solehah, anak-anaknya pun akan beriman kepada Allah. Di saat meninggalkan umatnya, agak sedikit putus asa Nabi Yunus, ditengoknya umatnya tak mau beriman. Lalu kemudian dia pergi begitu saja, naik iktibar bagi kita. Iktibarnya apa? Perjuangan dalam kehidupan ini adalah keniscayaan. Bersangka baik kepada Allah wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ilaihil marji wal ma'ab wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.